Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai konsep penentuan kurs. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 2023111012. Oke, langsung saja. Global Tech bisa mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka dengan beberapa strategi. Pertama, penggunaan kontrak forward. Global Tech dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar mata uang pada tingkat tertentu di masa depan. Ini membantu mereka melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Yang kedua, opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan Global Tech hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada tingkat tertentu di masa depan. Ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam melindungi nilai tukar uang. Yang ketiga, hedging alami. Global Tech dapat menggunakan pendekatan operasional untuk mengurangi risiko, seperti melakukan fakturasi dalam mata uang yang sama dengan pendapatan atau biaya yang terkait jika memungkinkan. Yang keempat, ada diversifikasi pasar. Dengan menyebar risiko di beberapa pasar, Global Tech dapat mengurangi exposure terhadap fluktuasi mata uang yang spesifik. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Global Tech perlu terus memantau exposure mata uang mereka dengan perubahan kondisi pasar kebijakan perusahaan. Yang keenam, ada komitmen manajemen. Penting bagi manajemen Global Tech untuk memiliki kebijakan yang jelas terkait manajemen risiko mata uang dan memastikan bahwa semua stakeholder terlibat dan memahami strategi yang diterapkan. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua, yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi exposure Global Tech terhadap risiko kurs mata uang. Yang pertama yaitu transaksi perdagangan internasional. Semakin besar jumlah transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh Global Tech, semakin besar pula exposure mereka terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kedua, pendapatan dan biaya mata uang asing. Jika Global Tech memiliki pendapatan dari nilai penjualan dalam mata uang asing atau harus membayar biaya dalam mata uang asing seperti pembelian bahan baku, ini akan meningkatkan exposure terhadap risiko kurs mata uang. Yang ketiga yaitu kebijakan harga dan pasar target. Strategi penetapan harga Global Tech, terutama jika mereka menetapkan harga dalam mata uang asing untuk pasar tertentu, dapat mempengaruhi exposure mereka terhadap risiko kurs mata uang. Yang keempat, struktur modal dan pendanaan. Jika Global Tech mendapatkan pendanaan dalam mata uang asing atau memiliki hutang dalam mata uang asing, ini dapat meningkatkan exposure mereka terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang selanjutnya ada volatilitas pasar mata uang. Tingkat volatilitas dan stabilitas mata uang yang digunakan dalam transaksi juga akan mempengaruhi exposure risiko mata uang Global Tech. Yang keenam, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan terkait manajemen risiko mata uang, termasuk penggunaan instrumen derivatif seperti kontrak forward atau opsi mata uang, akan mempengaruhi seberapa baik Global Tech dapat mengelola exposure mereka terhadap risiko mata uang. Terhadap risiko kurs mata uang. Yang ketujuh, ada faktor makroekonomi dan geopolitik. Perubahan dalam kondisi ekonomi global atau peristiwa geopolitik tertentu juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi exposure risiko mata uang Global Tech. Oke, pertanyaan ketiga yaitu Global Tech dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko kurs mata uang yang dihadapinya dengan mengikuti beberapa langkah penting. Yang pertama, ada identifikasi exposure mata uang, yaitu Global Tech perlu mengidentifikasi semua transaksi dan posisi yang terkait dengan mata uang asing. Selanjutnya ada pengumpulan data. Global Tech perlu mengumpulkan data historis tentang nilai tukar mata uang yang relevan dengan operasi mereka. Data ini meliputi fluktuasi historis, volatilitas, dan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Selanjutnya ada penilaian risiko. Setelah identifikasi exposure, Global Tech dapat menilai dampak potensial dan fluktuasi nilai tukar terhadap keuangan mereka.
Selanjutnya ada evaluasi faktor eksternal. Global Tech juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan faktor geopolitik yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada penggunaan model keuangan, yaitu penggunaan model keuangan atau perangkat lunak manajemen risiko dapat membantu Global Tech melakukan simulasi terhadap skenario-skenario yang berbeda. Selanjutnya ada pengembangan strategi manajemen risiko. Berdasarkan analisis mereka, Global Tech dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang sesuai. Ini termasuk penggunaan instrumen derivatif seperti kontrak forward atau opsi mata uang untuk melindungi diri terhadap fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Implementasi dan pemantauan. Setelah strategi ditetapkan, Global Tech perlu mengimplementasikannya dan terus memantau eksposur mereka terhadap risiko kurs mata uang secara berkala. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan kondisi pasar pada kebijakan perusahaan. Oke, itulah tadi beberapa pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.